warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Eka Putri, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan Stikes Mitalaria Husada, Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang persiapan dan perencanaan kehamilan terkait dengan remaja. Yang pertama, kehamilan adalah sebuah proses yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari yang dihitung dari pertama haid terakhir. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada wanita usia 14-19 tahun, baik pada remaja yang menikah maupun yang belum menikah. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Kemudian, pengertian perencanaan kehamilan. Perencanaan kehamilan merupakan perencanaan berkeluarga yang optimal melalui perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan, merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Menjaga jarak kehamilan tidak hanya menyelamatkan ibu dan bayi dari sisi kesehatan, namun juga memperbaiki kualitas hubungan fisiologis keluarga. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kehamilan remaja, dan perencanaan kehamilan. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam perencanaan kehamilan? Selanjutnya, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan? Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan kehamilan. Pertama, kesiapan aspek fisiologis. Kedua, kesiapan fisik. Ketiga, kesiapan finansial. Keempat, persiapan pengetahuan. Kelima, kesiapan aspek usia. Kesiapan aspek fisiologis. Apabila memutuskan untuk hamil, sebaiknya ibu mulai menjalani konseling prahamil. Tujuan konseling prahamil ini akan mempersiapkan calon ibu beserta calon ayah untuk menyiapkan kehamilannya yang sehat sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kesiapan fisik. Pengaruh fisik juga sangat mempengaruhi proses kehamilan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, memulai menata hidup sehat. Kedua, mencapai berat badan ideal. Ketiga, menjaga pola makan. Keempat, olahraga secara teratur. Kelima, menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, serta mengkonsumsi kafein. Kesiapan finansial. Persiapan finansial bagi ibu yang akan merencanakan kehamilan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak yang harus disiapkan untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan berlangsung sampai persalinan. Persiapan pengetahuan. Dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan aman, maka setiap pasangan suami istri harus mengetahui hal-hal yang berpengaruh dalam merencanakan kehamilan atau dalam kehamilan. Kesiapan aspek usia. Pada usia di bawah 20 tahun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan kehamilan. Karena pada usia di bawah 20 tahun apabila terjadi kehamilan, maka akan beresiko mengalami tekanan darah tinggi,
kejang-kejang, pendarahan, bahkan kematian pada ibu atau bayi, dan beresiko tinggi terkena kanker serviks. Nah, ternyata cukup banyak ya yang harus dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan. Lalu, jika terjadi kehamilan pada remaja, bagaimana? Tentu pasti ada risiko tinggi pada kehamilan. Risiko tinggi kehamilan usia kurang dari 20 tahun. Risiko bagi ibunya mengalami pendarahan, kemungkinan keguguran atau abortus, persalinan lama dan sulit, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan atau kekurangan zat besi, dan kanker leher rahim. Resiko bagi bayinya, kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan, berat badan lahir rendah, cacat bawaan, keracunan kehamilan atau gastosis, kematian bayi. Apa saja dampak yang terjadi pada kehamilan atau pernikahan usia muda? Yang pertama, kesehatan perempuan. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi. Beresiko kematian pada usia dini. Meningkatnya angka kematian ibu atau AKI. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks. Resiko terkena penyakit menular seksual. Dampak kualitas anak. Bayi berat lahir rendah atau BBLR sangat tinggi adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibunya sendiri. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 19 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal. Dampak keharmonisan keluarga dan perceraian. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Ego remaja yang masih tinggi, banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua. Psikologis yang belum matang sehingga cenderung labil dan emosional. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi. Demikian penjelasan dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.